Oke, selamat malam. Kami dari kelompok lembek yang terdiri atas saya sendiri, Stefanus Guziga Gunawan, NIM 135181449. Terus ada teman saya, Matthew Kevin, 135181035, Muhammad Farid, 135184040, sama Noval 135181446. Akan jelaskan tentang program yang kami buat mengenai CNN. Oke, jadi idenya dari awal itu kumpulan layer itu ditumpuk di satu tempat namanya sekuensial, didefinisikan di kelas ini sekuensial. Jadi di sekuensial ini ada dua metode yang penting sebenarnya. Jadi ada metode add untuk menambahkan layernya, lalu ada metode run untuk menjalankan masing-masing setiap layernya itu sampai ke outputnya, resultnya. Oke, lalu di dalam layer itu kami bungkus tidak ada semua layer itu terpusat pada satu base layer dalam implementasinya. Jadi di base layer itu ada metode, bermacam-macam metode, ada run untuk menjalankan layer itu sendiri, lalu ada berbagai getter untuk mendapatkan tipenya apa, mendapatkan bentuk dari outputnya bagaimana, dan seterusnya. Lalu untuk layer yang pertama itu ada convolutional layer, bagian convolutional stage. Nah, di sini didefinisikan ada input shape, ada padding, filter count, dan seterusnya. Nah, itu semua itu gunanya untuk mendefinisikan nanti bagaimana nanti konvolusionalnya berjalan. Pada intinya konvolusionalnya nanti akan mengalihkan dari filter-filter itu, nanti kernelnya diambil semua, dikalikan, terus habis itu ditambah, lalu ditambahin sama biasnya. Itu langsung lanjut ke selanjutnya, layer selanjutnya. Oke. Di layer ini ada layer detektor selanjutnya. Jadi secara garis besar detektor ini mengaplikasikan sebuah optimization function yang kita definisikan ada 3 di sini, ada value, void, dan linear, ke dalam feature map yang sudah dihasilkan setelah proses konvolusi. Jadi tujuan dari si detektor function ini untuk meng-highlight feature yang ada. Lalu ini ada beberapa fungsi aplikasi yang sudah kita definisikan sebelumnya. Ada sigmoid, linear, value, dan softmax, dan juga derivasinya. Selanjutnya ada pooling. Pooling ini untuk mengambil feature yang terbesar untuk yang max pooling dari suatu feature map, lalu ada average dengan mengambil nilai rata-rata dari nilai yang ada pada feature map. Selanjutnya ada flatten. Flatten ini secara garis besar dia itu mengkolaps feature map yang ada menjadi satu buah kolom. Jadi feature map yang ada nanti jadi satu buah kolom yang akan dimasukkan pada dance layer. Oke, Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dance layer. Dance layer ini sebenarnya sama seperti AN pada tugas sebelumnya. Dia menerima masukan weights dari di sini, weights serta fungsi aktivasinya apa, dan mungkin output size dan input size itu apa gitu. Ya, pada fungsi run di dance ini dia akan menjalankan berkali matrix seperti biasa dengan penambahan bias di masing-masing ya untuk weight-nya itu. Terus mungkin untuk integrasinya kita udah bikin cara menggunakannya seperti ini kira-kira. Yang pertama kita akan loading dataset nest, lalu kita coba slice untuk 2 dataset saja. Selanjutnya ya mirip seperti di keras, kami bikin seperti ini, jadi bisa di add convolutional, detector, pooling, flatten, dance, dan sebagainya. Seperti itu kira-kira. Ya mungkin kita coba disarankan dan nunggu. Terus untuk data yang itu kami juga sudah ada beberapa tes, bisa dilihat juga di sini, bisa dijalankan. Terkait tesnya untuk menguji apakah nilainya baik hasilnya, sudah sesuai dengan test case yang kami siapkan gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Bisa lanjut ke untuk summary. Ya, untuk summary, pertama dari sequential dulu. Nah, dari sequential bisa dilihat ada fungsi summary, di mana summary ini interface-nya kami buat mirip dengan yang ada di Keras. Kami memunculkan model, di mana model kami munculkan sekuensial, kemudian dari setiap nama layer itu ada bentuk outputnya dan juga parameter, di mana parameter itu adalah banyak weight yang bisa trainable. Dan kemudian ada di terakhir ada parameter weight. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ini kita looping dari layer pertama sampai ke layer terakhir, di mana di sini dilakukan passing berupa input shape. Input shape ini bisa opsional, karena kalau misalkan nggak dipassing, berarti dia menggunakan input shape yang sudah diberikan saat konstruksi dari kelas. Jika tidak, maka akan dipassing dan kemudian akan dipanggil masing-masing metode untuk mendapatkan shape dan weight count dari setiap layer. Nah, dari setiap layer ini nanti ada implementasinya tersendiri. Nah, mungkin sekian. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih.